Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa syekhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa jami'i man ta'allama fi hadzal kitab khususan ila Syekh Ibnu Athaillah wa furuhi wa usulihi wa masayikhihi wa ali baitihi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Melaksanakan zikir yang sudah Allah tetapkan fi kulli makanin wa zamanin wa akhwalin, di setiap saat dan waktu itu memang berat. Menjaga tali Allah, hati senantiasa selalu berzikir itu tidak mudah, alias berat. Akan tetapi seberat apapun ketika jenengan melaksanakan atau menjaga zikir setiap saat dan waktu, janganlah kau mengikuti bisikan nafsu, yaitu putus asa. Jangan. Seberat apapun tetap hal itu kita jaga, tetap kita laksanakan. Berkenaan dengan hal itu, kita masuk di dalam kajian pasal 159 kitab Al-Hikam yang menjelaskan janganlah kau berputus asa. Qala musannifu rahimahullah, faslun la tastaslimu, fasol kang menerangkan tentang masalah janganlah kau berputus asa. Ida waqa'a tatkalane tumiba mingka saking sira apa dzambun dosa, jikalau terjadi pada dirimu perilaku dosa. Dosa ini ada dua macam. Dzambun ai fil jasadi au rohani. Ada perbuatan yang dosa itu berkenaan dengan jasmani, ada juga rohani. Bagaimana jikalau kedua organ itu terjadi di dalam dunia maksiat atau dosa? Kalau dosanya jasmani, maksiat secara fisik, rohani
rohani ini yang lebih halus lagi, Anda dalam hati ada sifat riya, hasud, takabur, ngaku-ngaku, itu termasuk dosa-dosa rohani. Bagaimana ketika saat kita terjebak di dalam bab masalah dosa seperti itu? Ya falayakun, mongko jono potan pun iku sababat dadi sebabil yaksika, krono putus asa ira min husulil istiqomati, saking oleh mendapatkan atau ya tumekani istiqomah, ma'arobika sertani pangeran iro, maksudnya mutakobilan madep iro. Jikalau kita terjebak di dalam masalah dosa, janganlah kau punya anggapan bahwasanya dosa itu sebagai sebab akhirnya Anda putus asa, tidak mau melaksanakan, mengistiqomahkan dzikir dalam rangka kumawulo menghadap kepada Allah. Jangan, tidak boleh. Yang namanya keistiqomahan dalam berzikir ikut tetap jenengan pegang, sekalipun jenengan iki terjebak suatu saat di dalam dunia maksiat. Sehingga janganlah perkara maksiat, dosa itu sebagai sebab Anda melepaskan keistiqomahan berzikir. Jangan. Faqad yakunu, mongko teman-teman ono apa zalika mengkono dosa, akhirat dan biku dadi akhiri perilaku dosa, kudira den tentokake apa danbun alaika ing atase sira. Sebab siapa tahu dosa yang kau lakukan itu, maksiat yang kau lakukan itu adalah maksiat atau dosa yang akhir buat Anda. Ketika siapapun Anda terjebak di dalam bab masalah dosa atau maksiat baik secara lahir maupun batin, kudiro alaika, itu sudah Allah tentukan. Maksud hati ini tidak mau terlibat, tapi berhubung Allah memaksakan kehendaknya Anda melakukan terjadinya satu maksiat, maka janganlah maksiat itu menyebabkan Anda itu lepas dari zikir. Pun ini kecoi. As-sarhu utawi sarai, latai asu ojo putus asa sira kabeh, min ayakuna saking yen to ana apa al istiqomatu istiqomah iku fi ibadatillah ing dalem oleh nyawiji ira maring Allah. Janganlah kau berputus asa tentang masalah zikir yang selalu Anda jaga keistiqomahannya, karena dengan bentuk keistiqomahan Anda lah yang nantinya asalnya zikir itu berat, akhirnya jadi ringan. Hatta yusajjiaka, sehingga dorong ka ing sira ala fi'li dzunubi
ing atase hatta yusajjiaka sehingga ndorong sira ala fi'li dzunubi ing atase nglakoni dosa ukhra kang liya li annaka krana sak temene sira iku qad irtakabta teman-teman terjerumus kejegur sapa sira danban ing dosa bil fi'li kelawan agawe ngeten dalam rangka Anda nyawiji menyang Allah dengan selalu istiqomah memegang zikir. Kok Anda kedorong oleh nafsu dalam diri Anda melakukan maksiat, maka jangan pernah kau melepaskan zikir itu, dan jangan kau jadikan sebab maksiat itu kau lalai dari Allah. Jangan. Kok bisa? Karena di dalam maksiat itu juga ada Allah. Ini nggak bisa dibuat-buat, Pak, Bu. Wis tak maksiat ae iku ana Gusti Allah. Bendawina sapa nang lokalisasi. Gusti Allah toh, Gusti Allah. Aku tanya, ketika saat itu hatimu kemana? Ngikutikah nafsu yang ada di dalam dirimu dan ataukah Tuhanmu? Kalau itu Tuhanmu, tondone Anda tidak lepas dzikir. Kalau Anda tidak lepas zikir, kok Allah tetap menterjadikan? Inilah Pak yang ku maksud maksiat menjadi taat itu di sini. Mbon salah paham sampean. Jadi maksiat akan menjadi taat ing ngersani Allah. Berarti barometerin napa? Zikir. Istiqomah dzikir tersebut. Wartikabul maksiati lan utawi oleh ngelakoni maksiat iku layamna ora bakal bisa nyegah apa maksiat minal istiqomati saking istiqomah fil ibadati ing dalam kumawula. Ida kana tatkalane ono apa maksiat iku mujarradan wis terlanjur kepeksa, artinya wis ketetapane Allah. Ini akan jadi taat manakala hatimu tetap memegang teguh tali dari Allah. Artinya berarti jikalau zikir itu lepas, boleh maksiat tambah double. Paham nggih? Wa kullu malan utawi saben-saben perkara apa alasane nek maksiat iku dadi taat. Wa kulamalan utawi saben-saben perkara siwallahi kang sakliyane Allah maksude ma iku yusamma den arani apa mati arani mamlukan pira-pira makhluk. Contone kal balai kaya balak, wa nikmati lan nikmat, wa taati lan taat, wal maksiati lan maksiat. Lha niki petang perkara makhluk. Balak, nikmat, taat, semua ini makhluk. Terus siapa sebagai penggerak empat ini? Tergantung. Kalau Anda itu memegang tali Allah, zikir, berarti Anda ketemu uripe, ora ketemu makhluke. Hatimu akan ini wajah tu wajia terhadapnya, bukan hatimu memandang petang perkara iki. Inilah Pak yang dimaksud di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28.
Orang-orang mukmin yang hatinya selalu tentram, damai, jenjem, itu disebabkan bisababi dzikri. Karena sebab dia memegang tali Allah, yaitu dzikir tadi. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Disitulah dia selalu akan menjaga, tidak memandang makhluknya tapi memandang Allahnya. Yaqulu kali dawuh sapa Allah taala fi surat Yusuf, ing dalam surat Yusuf, ya bunayya hu anakku. Niki ceritane dulure Nabi Yusuf iku njaluk izin bapake Nabi Yusuf. Yusuf ambek Bunyamin dijak jalan-jalan tamasya alasani, tapi dulu-dulu liyane iku ada hasud di dalam hati, merasa sing disayang ayahnya itu cuma Nabi Yusuf. Sebab ketika Nabi Yusuf itu bermimpi bertemu bintang, Yusuf cerita kepada ayahnya. Ketika ayahnya diceritakan, ayahnya bilang, Yusuf, jangan pernah mimpimu ini kau ceritakan pada saudaramu. Jangan pernah. Pun diugemi, Pak. Sinten bapak Nabi Yusuf ya? Yakub. Beliau berpesan pada saudara-saudaranya, jogonen adikmu iki nek kok jak tamasya jaga. Oh injih, padahal niate dihabisi. Akhirnya saudara-saudaranya itu mikir macam-macam piye carane, ketemu dalan bajune Nabi Yusuf iki dilumuri darah, nanti dijadikan sebagai alasan kalau Nabi Yusuf itu dimakan serigala. Akhirnya Cak Yakub ya itu susah, dia adikmu dipangan serigala. Mana adik kamu makan serigala? Ini buktinya bajunya berlumuran darah. Weh susah, turu gak iso nyenyak, mangan gak iso penak, wis mikir kok. Loh, gitu itu tidak bulanan Pak, tahunan. Ternyata Nabi Yusuf itu dicemplungke ning sumur, harapane mati cek ning sumur. Lho ngoten lho. Ternyata ceritane gak ngono. Apa yang direncanakan oleh saudara-saudaranya, wa makaru wa makarallah wallahu khairu makirin, digagalkan Allah. Akhirnya apa? Ada saudagar pedagang lewat, pas ngelak pisan, ambillah air di sumur. Terus akhirnya timbone iku gak dapat air tapi dapat arek cilik. Kagete ya napa? Umpama jenengan langsung belayu diculno maneh rutuh maneh ya ngono ah. Larene niku cara sak donya ana wong lanang sing ganteng dhewe sik kalah ambek Nabi Yusuf. Wong donya minangka donya disigar dadi loro. Seret separuh Rasulullah Muhammad, sing separuh di separuh maneh disigar maneh dadi loro. Sing sigar iki Nabi Yusuf, sing sigar dibagi wong sak donya. Ya apa rupane? Siti Zulaikha hai sampak ngiler kok. Ngiler. Jamane Siti Zulaikha. Orang-orang yang gunjing nih lho. Danyang-danyange iku wis ngirisi apel sampak mboten krasa ngeneki awake saking ngiler lambe niku mang nyawang kegantengane Nabi Yusuf. Bertahun-tahun
apa namanya, Nabi Yakub itu gelisah. Akhirnya, ya bunaya, hi anakku, idhabu budalo siro. Hati anak-anak mau ya sing rencana membunuh dikon budal golek Nabi Yusuf. Aku gak percaya nek dek iku dipangan serigala. Firasat yang ada pada diri Nabi Yakub itu sudah Allah kasih kalau Nabi Yusuf isih gesang, masih hidup. Saudaranya diusir, disuruh untuk mencari. Fatahassasu padha ndolek ana sira kabeh dulur-dulure Yusuf mi Yusufa untuk mendapatkan Nabi Yusuf atau nemokno Nabi Yusuf wa akhihi lan dulur-dulure Yusuf. Walatai asulan ojo podo putus asa sira kabeh min rauhillahi saking mapak utawa nampa rahmati Allah. Bahasa Yusuf niku kan bahasa sindiran, cerita. Aslinya apa? Min rauhillah, kemakrifatan. Keusulanmu terhadap Allah inilah yang dimaksud min rauhillah. Walatai asu min rauhillah. Janganlah kau berputus asa ketika saat dzikir, walaupun berat dirasa dzikir, min rauhillah, untuk menyongsong mendapatkan fadilah atau rahmat Allah, yaitu bertemu Allah, bukan bertemu Yusuf. Iku lak syariate bertemu Nabi Yusuf. Tapi bagaimana cerita akhirnya? Orang ketemu Pak Bu. Lalu Nabi Yusuf wis dibawa saudagar, dijual mahal itu. Jualin nak nggone raja pisan. Rajane gak duwe anak pisan. Wah, seneng. Cara jenengan iku mboten ngimpi, fakta. Turuni nisore duren keceblokan duren. Sugih langsung dadak sugih borok. Lho, mboten. Mboten. Niki sampean keceblokan anugerah iki. Suwe sak pirang-pirang iki sampean puluhan tahun gak duwe anak. Boso garwa sampean hamil, seneng mboten? Sawenang, ibuke yo melok seneng, mara tuwane syukuran Pak, langsung gawe bubur tempe. Abang arek cilik-cilik ditekakno mangan ambek surune gedang, habis itu langsung digelindingno. Ngoten biyen niku. Sakniki wis gak unsum. Karepe iki ketemu Allah. Innahu sak temene ngono iku rahmat. Innahu sak temene ruh iku layai aswaja. Oh, tidak ada ono putus asa mirauhillah illa qaumul kafirina, kejaba wong sing atine ketutup. Bisa. Tidak ada bagi Anda itu kata putus asa, walaupun berat dirasa dzikir, kecuali illa qaumul kafirin, kecuali orang-orang yang hatinya dikunci oleh Allah. Wes. Jadi saudara-saudaranya tadi Pak mencari, dilihat di sumur biyen ono kene, dulu ada di sini. Sob, si ono awakmu dibengok. Mboten enten, tambah wedi. Dulur-dulur mau sing terlibat wis tah mboten saged turu, mboten saged wis tah melok susah. Susah nek diamuk Nabi Yakub. Akhirnya
Yusuf sudah besar Pak Bu, ada di Mesir. Yusuf termasuk apa? Ahli takbiru ru'yah, ahli ini menerjemahkan mimpi. Suatu saat raja niku mimpi ana sapi lemu pitu dipangan sapi kuru pitu. Wah, iki Yusuf iki sok terjemah nopo gak iki? Mari dengar di dalam penjara itu ya. Di penjara itu ana penjara 2 itu mimpi diterjemahkan. Yang satu memang betul-betul mimpi, yang satu itu tidak, epok-epok. Yang satu akhirnya bebas, yang satu dipenggal. Akhirnya terdengarlah Pak di dalam istana bahwasannya Yusuf itu jitu. Tahu jitu nggih? Cocok oleh ngimpen. Celun Yusuf kon rene. Jaluk Pak. Ya jelas sampai pengawal dah. Wong penjara durung bebas iku nek kepingin mulih iku ya dikawal kok. Mbokne mate, mbokne mate. Mbokne mati misale, mohon maaf. Wong Jawa Timur ngoten. Bapakne mati, dulure mati. Jauh izin nangane kalapas, mohon izin untuk kunjung karena keluargaku meninggal. Dibikinkan, tapi dikawal Pak. Siapapun begitu, protapnya memang begitu, karena manusiawi diizinkan. Nah, situ sing diculno tapi didengkek mawon, dikongkon dadi tamping luar. Tamping luar itu bagian parkir, resik-resik di luar penjara. Tapi ku wis napa cara nabi niku sudah lulut. Tahu lulut ya? Apa lulut itu? Jinak, ngoten wis jinak. Wis jinak. Tapi yo sik diawasi ae, ngoten. Lah dipanggillah Yusuf, akhirnya dikon nerjemahkan. Sob, aku duweni impi. Apa artine? Yaitu tadi, aku iki ngimpi ono sapi lemu jumlah pitu dipangan sapi kuru pitu. Lah sing nerjemahno iku bukan Yusuf Pak, sing nerjemahno iku pangerane. Langsung dijawab, Baginda mohon izin. Ya silahkan, bahasanya kan ngoten, mohon izin. Maksudnya sapi kerbau atau sapi lemu 7. Ini ada 7 masa di mana negeri sampan iki makmur. Lah sapi pitu itu tadi sing kuru kok makan sapi lemu itu nanti akan mengalami peceklik 7 masa. Masa itu bisa dikatakan bulan, 7 bulan monggo, kalau tahun 7 tahun monggo. Artinya kita negeri Mesir ini nanti peceklik, kelaparan. Akhirnya apa? Yusuf ada solusi. Wah, modele saya kita rada penasehat ya. Disurati kongkon dadi penasehat. Mohon maaf, bukannya saya nggak mau, lain kali aja, saya masih sibuk ngurusi umat. Dan karena ditengarai apa isi materi ini adalah ilmu tentang ruhaniyah, ben gak banyak korupsi, piye carane pejabat iku mau kudu dididik tentang ilmu ruhaniyah. Oke, ini durung mari kok kate nggarap liya. Ya sing idek didhisikno lak ngoten nggih. Engko nek wis sing idek bar ya disiramno sing adoh ngoten. Gini Baginda, tolong perintahkan kepada seluruh masyarakat
untuk mendobeli itu menggandakan gandumnya bertanam. Udah, entah double luru, double telu, double papat, terserah. Nanti kita bikin lumbung. Biasanya 1 tahun itu Pak ya, bulog. Nah, katakan bulog ngejar saiki. Beras yang ada di bulog itu wis mudah-mudahan 1 ton ngoten mawon. Ini nggak boleh 1 ton, harus berlipat ganda sampai 7 ton. Akhirnya apa Pak? Masyarakat diperintahkan oleh rojo tadi untuk bertanam. Nek cara sakniki kepala desa yang tahu, ada program pemerintah negara ini pertahanan pangan. Jadi uang dana desa ini 20% kalau nggak salah harus dialokasikan terkait masalah pertahanan pangan. Wah, kula pun eling mosok YouTube iki katene muntul ngoten. Ya sebabano kok didelok mawon. Akhirnya apa? Betul Pak, ketika saat raja memerintahkan pada masyarakat laksanakan. Jadi tanah-tanah yang asalnya tidak ditanduri, tidak ditanami, tanami. Ya apa, bagaimana caranya menghasilkan 7 ton? Akhirnya tercapai Pak. Ketika saat masa itu datang, maka termasuk negara Mesir saat itu tidak terjadi kelaparan, dan disitulah pertemuan antara saudaranya Yusuf yang tadinya menjegurkan sumur, apa menjegurkan ya? Menyemplungkan ke sumur, itu diperintahkan oleh wis gak ngrekena raimu. Diperintahkan Nabi Yakub untuk ke Raja ke Mesir. Lah pada saat itu Nabi Yusuf jadi perdana menteri. Ini menurut cerita di Quran. Akhirnya keluarganya, saudaranya ke sana tidak ingat kalau itu Yusuf. Ya sudah besar ya Pak, sudah besar. Tapi Nabi Yusuf dikasih Allah pengingatan yang kuat terhadap saudaranya. Singkat cerita wis kesuwen niki. Allah mempertemukan saudaranya terhadap Yusuf itu di saat Yusuf dalam keadaan jadi perdana menteri. Iki apa sih Pak artine? Ngeten lho asline. Siapapun jenengan kalau menemukan mirrauhillah, makom makrifat Allah, iki lho Pak, Anda posisi derajat paling tinggi. Walaupun Anda nggak bisa baca Quran, walaupun Anda itu nggak ngerti hukum secara hukum syar'i, mohon maaf, derajat Anda ini di mata Allah lebih mulia daripada yang lain, walaupun yang lain itu alim ilmu segala-galanya. Mohon maaf nek nesu sampean mensan nesu, tapi saya katakan bukan berarti kami itu ureh-ureh hukum, enggak. Saya dunungkan mana di antara hal derajat yang terpenting yang harus jenengan raih. Ternyata jawabannya adalah darul akhirah. Inna akramakum indallahi atqakum. Di mata Allah, bukan mata manusia. Gak penting dari kiai Pak, gak penting dari kepala desa, ora penting. Ora penting sampean kok sampean gowo. Lah iki salah paham sampean iki. Iku bonus. Wattaqi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Loh, ini yang jenengan kalih kula utamakan adalah darul akhirah terlebih dulu. Derajat di mata Allah otomatis
tidak boleh berputus asa. Berat Pak, apalagi menghadapi kondisi jenengan iku gak stabil, berhadapan istri, suami, anak di rumah, bayuh ngeluh endas niki kok kena dicepot wis tah sak enak-enake sampean dele pondok wis gak gembul bojo, gak gembul anak, ati njogo mung dzikir tok, cuma nek bengi kaduken tahu kaduken nggih maksudnya ya wis betah-betahno Pak Pun, betah-betahno temen betah-betahno, sebab olehnya Anda sabar di situ, di balik kesabaran Anda itu tidak akan dihukumi Allah orang yang berputus asa. Justru Anda di situ masuk di dalam surah napa wau, surah Yusuf ayat 87. Ini sebagai inspirasi terhadap kita bahwasanya yang namanya zikir itu untuk meraih derajat di mata Allah, mirauhillah, gak boleh putus asa. Al khulasatu utawi ringkese sarah iku idza kana tatkalane ono apa adzikru dzikir iku syakon berat alaika ing atase sira, tujuane dzikir li taqarrubi krana arahe nyedhek sira ilallahi ta'ala maring ketemu Allah, ya fala asu mongko ojo putus asa sira. Ya udah, niki kesimpulannya, ojo pisan-pisan kau sembrono dengan dzikir, sing dzikir itu padahal tujuannya kanggo mendekatkan diri kepada Allah dan bertemu Allah. Pun cukup. Ada pertanyaan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek memperkenalkan diri, kula saking Magelang Ainur Rafiq. Ingkang kula tanyakan yang pertama, sebelum dinul haq ini disampaikan secara terang-terangan, kan dulu disampaikan dengan bahasa sanepan atau apa, saya kurang. Itu yang saya tanyakan, ada beberapa bahasa sanepan yang saya sampai sekarang belum mengerti. Yang pertama, setelah ini banyak sekali sebenarnya, tetapi yang saya tanyakan 3 saja. Yang pertama, golek ono galihe kangkung. Dan yang kedua, golek ono teracake kuntul mabur. Dan yang ketiga apa? Lupa. Golek ono susuane angin. Nggih. Ingkang kaping selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya mengenai pengalaman pribadi yang sebenarnya ini sejak dulu saya sebelum kenal daripada di sini atau di Dinul Haq, yang saya kenal adalah berangkat dari hadis yang berbunyi atau yang artinya barang siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Allah. Berangkat dari situ kami membuka buku-buku atau kitab-kitab yang banyak sekali. Tetapi
saking kepingin kula ngerti itu, sampai di jalan pun saya pun berpikir untuk mengetahui itu. Dan akhirnya pada saat di jalan saya berkendara sepeda motor, pada saat itu di hati saya berbunyi, "Yo aku iki Allah," katanya. Langsung pada saat itu saya seakan-akan sudah tidak mengerti apa-apa. Di jalan pun saya berjalan itu pun saya tidak tahu, saya berjalan seakan-akan saya mumbul gitu, ngawang atau gimana. Saya kemudian tahu-tahu saya sampai di rumah. Itu sebenarnya apa? Itu yang kami tanyakan. Saya kira itu pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat dari cerita Rasulullah ketika saat menyampaikan risalah terhadap umat, sebelum beliau itu menyampaikan terang-terangan, terlebih dulu beliau juga ngalami sembunyi-sembunyi. Awalnya gitu. Rasulullah ketika mendakwahkan risalahnya dari Allah itu mboten langsung terang-terangan, door to door, sembunyi-sembunyi, dari keluarganya dulu, tetangganya, bisik-bisik tetangga. Loh, di situ Pak, sejarah beliau itu memang seperti itu, tidak ubahnya seperti ilmu ini. Dulu rahasia, sehingga bentuk kalimat, 3 kalimat yang dilontarkan tersebut itu bentuk sembunyi-sembunyi. Gali kangkung lah, tracae kontul mibertah, susuane angin kah, iku aslinya tidak ada maksudnya adalah wujudnya Allah, dan tidak terlepas dari hadis qudsi, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Yang kedua pertanyaan mang, barang siapa yang kenal tahu dirinya, urip iki le ning awake iku bukan makhluk. Nah, bisanya Anda itu ketemu hidup di dalam diri atau di luar diri, kalau itu wujudnya Allah, taruhane mau adalah pegang teguh tali Allah, zikir kai. Pun hanya itu. Kuncinya ada di situ. Kuncinya ada di situ. Memang berat, apalagi kondisi jasad ngalami keterpurukan urusan dunia, susah. Tapi itulah memang harus kita lewati. Jadi maksudnya gali kangkung itu adalah urip, baik di dalam maupun di luar diri kita. Fi kulli mukawwanat khafiyun ai hayyun wa huwa wujudullah. Di setiap diri manusia makhluk itu ada sesuatu yang rahasia, yang halus banget, yang disebut hidup. Itulah wujudnya Allah. Kenali, temui. Itulah hadis yang dimaksud man arafa nafsahu, barang siapa yang kenal dirinya, tahu dirinya siapa, aku Allah, itu tadi jadinya begitu. Maka yofakot arafa rabbahu, maka dia dikatakan kenal Tuhannya. Yes. Sampeyan tinggal ngitung umur kari berapa tahun, hitung-hitung dhewe kapan kita dipanggil Allah is dead. Harapan kitab iki mengatakan manfaatkanlah sisa umur kita yang tinggal sedikit dalam rangka takarrub li takarrubi ilallah, untuk mendekatkan diri dan bertemu Allah. Jalannya hanya satu, zikir.
wis iki ringkese ngaji sing gak ono batese kuncinya mak jeketek dzikir pun. Al-Fatihah. Bismillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.